Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki dengan NIM 110.462 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait dengan pengantar representasi pendidikan masyarakat. Baik, teman-teman sekalian, kita akan membahas subbab topik yang pertama terkait dengan definisi riset aksi, jenis riset aksi, gambaran singkat tentang riset aksi, lalu yang keempat, ilustrasi riset aksi itu seperti apa, lalu yang kelima, manfaat riset aksi dalam meningkatkan pengalaman belajar, dan yang terakhir, dasar riset aksi, kuantitas, dan penerapannya dalam skenario kehidupan nyata. Kita sama-sama membuka cakrawala pengetahuan pada materi kali ini. Baik, yang pertama, definisi riset aksi. Pada intinya, riset aksi ini didefinisikan oleh komitmen ganda terhadap tindakan atau perubahan dan penelitian atau pengalaman. Kurt Lewin yang sering dianggap sebagai pionir konsep ini pun pada tahun 1940-an menekankan potensi reformasi sosial dan pendidikan yang tentunya strategis. Jadi pada intinya, riset aksi merupakan suatu metode partisipatif dan berulang yang bertujuan untuk memecahkan masalah dan memahami siklus tindakan yang refleksi. Dan tentunya pada penelitian dengan metode riset aksi ini memerlukan suatu kolaborasi dan juga kemitraan yang akan memunculkan ide-ide atau solutif yang efektif untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Baik, berikutnya setelah memahami tentang apa sih itu riset aksi, kita memahami juga mengetahui jenis-jenis riset aksi itu ada dua teman-teman. Yang pertama ada PAR atau riset aksi partisipatif, yang dimana PAR ini berfokus pada kolaborasi antara peneliti dan peserta, menekankan pula pemberdayaan, peningkatan kapasitas, dan perubahan sistematik. Lalu yang kedua ada riset aksi praktis, yang berfokus pada penanganan dan pemecahan masalah tertentu melalui suatu proses penelitian. Berikutnya ada gambaran singkat riset aksi, di mana riset aksi atau AR dalam pendidikan masyarakat berfungsi sebagai metodologi penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyelidikan reflektif yang mengarah pada perubahan dan pemberdayaan yang berarti. Maksud dan tujuan dari riset aksi komunitas itu sendiri ialah untuk melibatkan pendidik, siswa ataupun anggota masyarakat setempat dalam proses kolaboratif yang mengidentifikasi, menganalisis, mengatasi tantangan dan peluang pendidikan yang ada. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya mendemokratisasi proses penelitian, tetapi juga sejalan dengan prinsip pembelajaran yang sepanjang hayat dan keadilan sosial. Ini sangat penting teman-teman untuk direalisasikan atau diimplementasikan ketika kita ingin meneliti dengan tindakan representasi ini sendiri. Untuk tujuannya itu sendiri dalam konteks kehidupan dan signifikansinya itu, pertama untuk memberdayakan peserta atau masyarakat setempat. Yang kedua, meningkatkan praktik pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, membangun kemitraan kolaboratif. Dan yang keempat, mempromosikan perubahan sosial untuk masyarakat setempat. Baik teman-teman, untuk mengilustrasikan konsep dan prinsip pertama dibahas tentang wacana ini atau riset aksi itu sendiri, seperti teman-teman. Ini gambar saya ketika saya melakukan suatu pembelajaran kepada teman-teman paket B di PKBM 32 Durian Sawit. Di mana dalam praktik pembelajaran bersama anak PKKMB ini, kami sebagai fasilitator perlu melibatkan tutor setempat untuk menentukan, merumuskan, dan mengimplementasikan materi ajar atau praktik ajar yang relevan dan bermanfaat bagi mereka tentunya. Keterlibatan tutor sangat penting guna memberikan arahan dan strategi efektif untuk meraih partisipasi aktif para peserta didik tersebut. Nantinya saat proses pembelajaran berlangsung, di mana peran kolaborasi dan kemitraan dalam instruksi ini sangat penting teman-teman, dan dalam filosofi dan praktiknya dengan pembinaan keterlibatan yang bermakna di antara para pendidik meningkatkan relevansi dan dampak intervensinya, namun juga berkontribusi terhadap pemberdayaan dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Melalui kemitraan strategis ini, CER dapat memperluas jangkauan dan efektivitasnya mengatasi permasalahan sosial yang kompleks dengan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Ini sangat relevan teman-teman ketika saya memberikan ajaran kepada teman-teman paket B di 32 bulan sawit PKBM. Itu sangat beragam karakteristik mereka, sehingga kita perlu ada kolaborasi partisipatif baik kepada tutor maupun kepada peserta didik setempat. Baik teman-teman, berikutnya kita akan membahas terkait dengan manfaat refleksi dalam meningkatkan pengalaman belajar. Yang pertama ada peningkatan kapasitas masyarakat. Tentunya salah satu hasil utama dari kemitraan CER atau riset aksi komunitas yang efektif adalah peningkatan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Nah, melalui proses kolaboratif, para pemangku kepentingan memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kepercayaan diri baru sehingga membekali mereka untuk menghadapi tantangan masa depan. Lalu yang kedua ada perubahan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penelitian,
teknik CR tindakan aksi komunitas ini menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab atas hasilnya. Rasa memiliki ini sangat penting bagi keberlanjutan perubahan yang diterapkan nantinya, karena anggota masyarakat mempunyai kemampuan atau memungkinkan lebih besar untuk mempertahankan dan mengembangkan upaya-upaya tersebut. Lalu yang ketiga ada kohesi dan kepercayaan sosial. Kolaborasi dan kemitraan sosial dalam riset aksi komunitas ini dapat memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat, membangun kepercayaan dan kohesi di antara beragam kelompok. Tentunya, hubungan yang diperkuat ini merupakan aset berharga bagi ketahanan masyarakat dan tindakan kolektif. Dan yang keempat ada keberhasilan proyek. Tentunya dengan adanya kolaborasi dengan masyarakat, partisipasi aktif, kemitraan yang positif akan menentukan arah tujuan dan keberhasilan proyek dengan efektif. Sehingga sangat penting sekali teknik CR ini diimplementasikan dengan baik, struktur, sistematis, dan komprehensif. Berikutnya teman-teman kita akan membahas terkait dengan dasar riset komunitas dan penerapannya dalam skenario kehidupan nyata. Di mana menerapkan AR atau riset aksi ini di lingkungan komunitas masyarakat adalah upaya yang kompleks dan bermanfaat yang memadukan pendidikan akademis dengan tindakan praktis untuk mengatasi masalah komunitas atau masyarakat itu sendiri. Dengan tindakan atau melibatkan anggota masyarakat sebagai rekan peneliti, mengembangkan kemitraan kolaboratif dan menekankan praktik yang efektif, dan AR juga dapat mendorong perubahan yang bermakna dan berkelanjutan. Penerapan penelitian tindakan atau AR ini di lingkungan masyarakat mewakili proses pendidikan dan intervensi yang tentunya dinamis, yang dirancang untuk mengatasi masalah sosial yang kompleks melalui keterlibatan yang secara langsung oleh masyarakat setempat. Nah, teman-teman, berikutnya kita membahas penerapan penelitian substansi komunitas atau masyarakat dalam kehidupan nyata. Yang pertama ada identifikasi dan kontekstualisasi penelitian tindakan dalam lingkungan komunitas. HR atau aksi aksi ini di lingkungan komunitas atau masyarakat dimulai dengan pemahaman mendalam tentang konteks komunitas, termasuk dinamika sosialnya, norma budayanya, dan tantangan yang ada. Dan kontekstualisasi ini penting untuk merancang proyek AR yang tidak hanya relevan tetapi juga menghormati dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua, melibatkan anggota masyarakat sebagai rekan peneliti. Alasan AR tentunya adalah keterlibatan anggota masyarakat sebagai rekan peneliti, bukan sekedar sebagai subjek penelitian saja. Pendekatan partisipatif ini memastikan bahwa proses penelitian bersifat demokratis, memberdayakan anggota masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam mendefinisikan pertanyaan penelitian dan mengumpulkan data dan menafsirkan temuan-temuan tersebut. Lalu yang ketiga ada mengembangkan kemitraan yang kolaboratif. Proyek AR yang sering dan sukses bergantung pada kemitraan antara organisasi masyarakat, lembaga lokal, dan juga peneliti. Kolaborasi ini dapat memberikan sumber daya tambahan, keahlian, dan kredibilitas pada proses penelitian, misalnya sebagai peneliti kementerian dan sekolah setempat, universitas, dan organisasi. Masyarakat dapat memfasilitasi proyek AR yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pendidikan bagi anak-anak setempat yang kurang terlayani. Dan yang keempat ada menerapkan intervensi. Fase implementasi AR ini melibatkan penerapan strategi yang dikembangkan melalui proses penelitian. Intervensi ini dirancang untuk mengatasi permasalahan yang teridentifikasi secara langsung dengan penekanan pada fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Yang kelima, ada praktik reflektif dan pembelajaran iteratif. IR juga atau ilustrasi juga pada dasarnya bersifat iteratif teman-teman dengan siklus tindakan dan refleksi yang memungkinkan pembelajaran dan adaptasi berkelanjutan. Praktek reflektif melibatkan penelitian kritis terhadap hasil intervensinya, proses penelitian itu sendiri, dan implikasi yang lebih luas terhadap pengembangan masyarakat setempat. Lalu yang keenam yang terakhir, yang mendiseminasikan temuan dan membina keberlanjutan. Penyebaran temuan IR ini di dalam dan di luar komunitas sangat penting untuk memaksimalkan dampak penelitian. Berbagi hasil melalui forum komunitas, ringkasan kebijakan, publikasi akademis, dan media sosial dapat membantu mengadvokasi perubahan, memberikan masukan bagi kebijakan, dan menginspirasi inisiatif serupa di tempat lain. Dan tambahan teman-teman yang terakhir itu ada pertimbangan yang etis. Pertimbangan etis sangat-sangat penting dalam tindakan AR ini, khususnya mengatasi isu persetujuan berdasarkan informasi, kerahasiaan, dan penghormatan terhadap pengetahuan dan nilai-nilai komunitas setempat. Praktik AR yang etis memerlukan transparansi, saling menghormati, dan pengutamaan kesejahteraan masyarakat selama proses penelitian. Sekian pemaparan materi pada kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.